Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat seperti biasa dan melaksanakan aktivitas belajar dari rumah dengan penuh semangat. Tapi jangan lupa sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk kita mulai, tapi sebelumnya Heri mau mengucapkan dulu terima kasih kepada kalian yang kemarin sudah mengerjakan tugas dengan baik, sudah mengikuti pembelajaran, mencatat hal-hal yang penting, karena itu semua akan bermanfaat ketika kita akan melaksanakan evaluasi atau ulangan. Ayo coba sebelumnya kita ingat-ingat dulu apa saja yang kita pelajari kemarin. Apakah kalian masih ingat? Ya, yaitu tentang kewajiban kita terhadap lingkungan. Coba apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan itu? Satu, apa? Ya, seperti ronda, mengerjakan ronda, kemudian mengikuti kerja bakti, membersihkan selokan misalkan, dan lain-lain lah, masih banyak. Kemudian, pembahasan yang kedua itu tentang kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang telah kalian ketahui, bahwa kemerdekaan kita itu direbut atau didapat dengan sangat susah, mengorbankan darah, keringat, bahkan nyawa. Jadi, kita sebagai penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan kita sebagai pelajar nih, harus belajar dengan tekun, harus belajar dengan rajin. Jangan sampai kita dijajah kembali oleh negara-negara lain. Nah, selanjutnya kemarin juga kita mempelajari tentang mencari kata kunci dalam sebuah teks atau paragraf. Kalian tentunya masih ingat dong bagaimana caranya? Coba ingat-ingat, buka lagi bukunya, apa coba? Ya, betul. Biasanya kata kunci itu merupakan sebuah kata yang tertulis dalam judul, ya. Atau bahkan kata itu sering diulang-ulang dalam paragraf tersebut. Biasanya itu menjadi kata kuncinya. Kemudian, kita juga kemarin belajar tentang interval nada. Ya, kita belajar menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan. Nah, lagu itu harus kalian hafal ya. Jangan lagu-lagu Korea terus yang kalian hafalin. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari materi baru. Apa kira-kira materi baru pada pagi kali ini? Yaitu materi tentang masa pubertas. Sebuah masa dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia yang telah atau akan kita alami bersama. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Catat dan simak baik-baik. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada materi IPA kelas 6, tema 6, tentang masa pubertas. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, coba perhatikan tahap perkembangan manusia berikut ini. Pada tahap manakah manusia mengalami masa pubertas? Jawabannya adalah masa remaja. Jadi, pada masa remaja terjadi masa pubertas. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi reproduksi. Perubahan pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon yang ada dalam tubuh.
Masa pubertas setiap anak berbeda-beda, tetapi pada umumnya dimulai saat berusia 10-13 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Sahabat cerdas, lalu tahukah kalian ciri-ciri masa pubertas? Pada masa pubertas terjadi perubahan utama atau primer dan perubahan fisik atau sekunder. Perubahan primer terjadi di dalam tubuh, sehingga ciri-cirinya tidak tampak pada tubuh. Sedangkan perubahan sekunder terjadi di luar tubuh, sehingga ciri-cirinya dapat diamati. Berikut ini ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Perubahan utama atau primer ditandai dengan terjadinya mimpi basah atau mulai diproduksinya sel sperma. Sedangkan perubahan fisik atau sekunder antara lain, tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, tumbuh kumis dan jakun, dada terlihat bidang, suara berubah menjadi lebih berat, kulit berminyak dan berjerawat. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas pada perempuan antara lain, perubahan utama atau primer ditandai dengan menstruasi atau haid, atau mulai diproduksinya sel telur atau ovum. Kemudian perubahan fisik atau sekunder antara lain, tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, payudara mulai membesar, pinggul melebar, kulit berminyak dan berjerawat. Sahabat cerdas, lalu apa yang harus kamu lakukan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Sahabat cerdas, sekarang coba perhatikan tips sukses masa pubertas berikut ini. Tips sukses masa pubertas. Pertama, ingatlah untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mencari informasi dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan positif. Keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Karena masa pubertas merupakan masa pencarian jati diri. Jadi jangan sampai kalian salah dalam bergaul. Bergaullah dengan teman yang mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Mulailah menekuni hobi dan bakatmu, karena mungkin hobimu saat ini akan menjadi jalan suksesmu di masa yang akan datang. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang masa pubertas. Jangan takut memasuki masa pubertas. Ingat untuk jaga diri, jaga kebersihan, dan jaga pergaulan. Nah, itulah pembahasan tentang pubertas. Jadi kita sudah tahu nih apa itu pubertas, kapan manusia mengalami pubertas, ciri-cirinya, dan sampai kita juga sudah mengetahui ketika kita mengalami pubertas apa saja yang harus kita perhatikan dan harus kita laksanakan. Nah, alhamdulillah berarti kalian sudah menambah materi baru nih. Pengetahuan kalian bertambah dong, yaitu tentang masa pubertas. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah dengan selesainya materi masa pubertas ini, kita telah melaksanakan pembelajaran 1 sampai 6. Dan artinya sebentar lagi kita akan melaksanakan evaluasi subtema. Tapi sebelumnya kalian harus mengerjakan tugas-tugas ini dulu ya.